Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismedi Hartati dengan NIM 15146222041. Eh, di Zoom hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pengetahuan bahan makanan ikan. Oke, kita masuk aja langsung. Nah, ada yang pernah lihat nggak nih kondisi di samping ini apa? Oke, betul sekali ya. Kondisi di samping ini yaitu pasar ikan. Nah, kita akan membahas 5 materi, yaitu konsep dasar, macam golongan ikan, potongan ikan, kualitas dan penyimpanan ikan, yang terakhir ada hasil olahannya. Mari kita bahas di next slide. Nah, apa itu ikan? Ikan atau bahasa Inggris disebut dengan fish, dapat diartikan dengan semua binatang berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang, yang biasa dipakai dalam pengolahan makanan. Ikan sebagian besar berasal dari laut, hanya sebagian kecil ditangkap di air tawar, seperti gurame, kayak ikan, apa ikan yang bisa tulis di kolom komentar ya, ikan apa aja yang berasal dari air tawar. Oke, next, apa aja sih kandungan pada ikan? Yang pertama, ikan adalah makanan yang padat gizi secara alami, kaya akan protein, vitamin, terutama B dan D, mineral, dan omega yang menyehatkan jantung. Kedua, menjadi kontributor utama lebih dari 50% protein, niacin, seng, dan vitamin B untuk makanan. Yang ketiga, ada kandungan lemak dan kolesterol lebih rendah dibanding dengan daging, telur, dan lain-lain. Yang terakhir, lebih dari 10% vitamin E dan B12, tiamin, riboflavin, fosfor, magnesium, kalium, dan asam linolet. Oke, next. Apa saja manfaat dari mengonsumsi ikan? Kita bahas di samping. Sorry. Nah, yang pertama ada mencegah penyakit jantung. Terus, yang kedua ada mencegah penyakit kolesterol, mengurangi resiko terkena baby blues, menunjang pertumbuhan anak dan kecerdasan. Yang terakhir ada menyehatkan sistem kardiovaskular. Jadi, ikan tuh banyak banget manfaatnya, apalagi yang punya penyakit jantung, penyakit kolesterol, dan ibu hamil dan ibu menyusui ya. Terutama untuk menunjang pertumbuhan kecerdasan anak, seperti ikan kembung, bagus untuk pertumbuhan anak daripada ikan salmon. Jadi ibu-ibu nih, atau yang punya ibu, bi- bisa dikasih tahu Bu, lebih bagus ikan kembung loh daripada ikan salmon dan lebih murah juga. Kalau salmon kita nggak tahu kan fresh atau enggaknya. Kalau kembung kebanyakan masih adalah yang banyak freshnya. Oke, next. Macam golongan ikan. Yang pertama ada berdasarkan kadar lemak, yang kedua berdasarkan bentuk tubuh, dan yang terakhir kita akan membahas berdasarkan tempat hidupnya. Oke, next. Nah, kita membahas untuk yang berdasarkan kadar lemak dulu ya. Yang pertama ada lean fish. Lean fish atau ikan tak berlemak mempunyai kandungan lemak hanya 2% atau kurang. Contohnya ikan bawal dan ikan gabus. Nah, tekstur ikan bawal yang saya tahu ya, itu dia seperti padat karena dia tidak ada lemaknya, padat dan lembut. Itu enak. Ikan bawal enak kalau dibakar. Eh, yang kedua ada di medium fat fish. Medium fat fish atau ikan berlemak memiliki kandungan lemak antara 2-5% lemak ikan. Contohnya adalah ikan mas dan ikan ekor kuning. Kalau di tempat saya ikan ekor kuning tuh biasanya dimasak em, asam kuning, asam ya pindang pindang kuning. Karena saya orang pulau. Oke, yang terakhir fat fish atau ikan berlemak tinggi.
memiliki kandungan lemak di atas 5%. Fatfish memiliki pigmen warna lebih banyak sehingga ikan tergolong ini dapat terlihat pink atau beberapa jenis fatfish seperti belut dan ikan patin. Oke, next. Nah, kita akan membahas berdasarkan bentuk tubuh. Yang pertama ada flatfish, ikan dengan bentuk tubuh agak agak gepeng atau pipih. Ikan-ikan berbentuk tubuh tipis pada umumnya hidupnya dekat dengan dasar laut, oh maaf, berenang dengan tubuh horizontal, kedua matanya berada pada salah satu sisi atau sisi yang sama. Contohnya ikan sebelah atau halibut, ikan lidah, tongsol, bawal hitam, bawal putih, pari, dan lain-lain. Yang kedua ada roundfish, ikan yang bertubuh agak lonjong dan kembung. Jenis ikan ini bertubuh bulat, antara lain kayak ikan tongkol, tenggiri, makarel, dan salmon. Di samping itu juga, ikan jenis belut juga termasuk pada keluarga si roundfish karena belut agak lonjong ya. Next, kita berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada ikan air tawar. Ikan yang hidup di air tawar memiliki struktur tulang atau duri yang lebih halus, ukuran ginjal lebih besar daripada ikan air laut, dan memiliki aroma yang amis seperti lumpur. Contohnya adalah ikan mas, mujair, gurame, lele, tawes, dan lain-lain. Yang kita akan membahas yang di air laut. Ikan yang hidup di air laut atau asin memiliki struktur duri yang lebih besar dan tajam, serta memiliki aroma amis seperti air laut. Contohnya adalah ikan kembung dan ikan bawal. Next, nah di sini ada potongan ikan. Yang pertama ada fillet atau skinning. Fillet atau skinning itu potongan yang dipisahkan dari kulit, antara kulit dan dagingnya. Yang kedua ada paupet. Ini jenis masakan, lebih ke jenis masakan ya. Se Ikan yang di fillet diberi bumbu di tengahnya dan di roll, setelah itu ditusuk dengan tusuk gigi. Yang ketiga ada goujon. Goujon itu eh, setelah di fillet dia dipotong seperti finger. Finger, goujonet itu little finger. Goujon itu finger dan goujonet itu little finger. Ada darne, stick of round fish. Nah, kita kalau mau biasanya dipakai untuk goreng ikan ya, kita biasanya pakai di potongan darne atau untuk dipensir aja dengan sedikit minyak bisa karena dia tidak tipis dan tidak terlalu tebal. Roncom, roncon, stick of flatfish. Ini juga em, seperti darne, bedanya kalau troncon ini untuk em, ikan-ikan yang tipis seperti ikan makarel tadi ya, seperti itu. Ikan sebelah yang seperti ikan pari yang sebelumnya kita sudah bahas. Di sini ada supreme. Biasa potongan supreme itu dipakai dengan jenis ikan seperti salmon untuk potongan-potongan sashimi. Supreme biasa dipakai juga jenis potongannya. Delice atau seperti fillet ya, delice lebih tipis dari fillet. Oke, next. Kualitas dan penyimpanan ikan. Pertama, di sini ada bisa dilihat ya, kualitas segar dari matanya cerah dan menonjol, insangnya masih merah, dinding perut masih tegang atau tidak lembek ya. Bagian insang ya masih berwarna merah dan tidak memiliki bau yang masih segar.
Selanjutnya yang tidak segar di sini bisa dilihat ya perbedaan dari matanya pun dia sudah mulai pudar dan tenggelam. Biasanya matanya kalau udah nggak segar tuh lebih ke pucat gitu. Dan dari insangnya dia berwarna coklat keunguan. Kan kalau yang segar tuh masih berwarna merah, kalau yang nggak segar kita bisa lihat dari insangnya. Nah, kalian nih kalau mau beli di pasar, di kayak e-commerce swalayan gitu, bisa dilihat dari insang atau matanya. Atau enggak kalian bisa lihat dari isi perutnya. Kok isi perutnya gimana, Bu? Bisa dilihat kalian pegang aja masih tegang atau udah lembek gitu, dan kalian bisa cium juga wanginya, masih segar kah atau udah berbau. Lebih mudah sih kita bisa melihat dari matanya dan insangnya ya. Terus penyimpanan ikan, apabila disimpan di lemari pendingin, cuci terlebih dahulu dan keluarkan isi perut, lalu bungkus dengan kantung plastik. Yang kedua, pada proses pembersihan gunakan air dingin. Bersihkan dengan kain atau handuk kertas agar sisa air tidak menempel pada freezer. Kita bisa em, memakai tisu dapur juga ya, karena dia lebih tebal dari tisu biasa. Dan selanjutnya simpan di freezer jika gunakan dalam waktu lama. Sepertinya pemakaian ikan tuh bagusnya seminggu ya kalau di freezer, atau lebih juga bisa. Terutama dibersihkan isi perutnya dulu ya. Oke, next di sini ada hasil olahan. Yang pertama ada fish floss. Apa sih Bu fish floss itu? Nah, fish floss itu abon ikan. Enak ya kalau kita lagi mager masak atau gimana, kita bikin stok yang lumayan banyak aja untuk ikan untuk makan ke depannya. Dan walaupun pembuatannya agak su bukan susah sih sebenarnya, lebih ke lama ya prosesnya. Tapi kalau udah dapet hasilnya tuh untuk kedepannya kita lebih mudah. Jadi kayak ya udah ada stok, tinggal makan aja yang ada stok gitu, seperti itu. Yang kedua ada siomay ikan. Kalau di pulau saya, karena saya di pulau ya, terutama tuh penghasilan itu ikan. Jadi semuanya pakai ikan siomay ikan, ikan kembung, biasanya ikan tongkol. Ada namanya kalau di tempat saya tuh kerupuk cuwe. Dia tuh dari ikan tongkol bisa, ikan apalagi ya, kalian nanti bisa searching ya di Google ikan tongkol kerupuk cuwe itu bisa pakai ikan apa aja. Nah, kerupuk cuy itu salah satu hidangan dari Kepulauan Seribu. Nah, yang ketiga sosis ikan juga bisa ya, fishball. Nah, di pulau saya juga rata-rata yang jualan ikan ya, yang sorry, yang jualan baksonya bakso ikan. Kayak em, dibikin yang ada yang kenyalnya, ada yang kayak bakso biasa teksturnya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada empek-empek. Nah, kerupuk cuy itu sebenarnya kurang lebih mirip sama kayak empek-empek, cuman di sini empek-empek kan empek kapal selam ada telurnya kalau di sana. Dan cocolannya tuh kalau empek-empek kan cukup ya. Kalau di pulau saya kerupuk cuy itu cocolannya sambal kacang. Nanti boleh ya kalian coba ke Pulau Seribu dan cobain. Saya ada di Pulau Tidung. Boleh datang mampir. Oke, next. Nah, ada pengetahuan bahan makanan seafood. Kita lanjut aja ya, langsung ke seafood. Apa itu seafood? Seafood sebenarnya adalah makhluk air yang dapat dimakan. Air tawar dan air asin seperti ikan,
eh, crustacean, udang, atau crabs. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa seafood tidak hanya ikan laut, tapi juga termasuk ikan darat. Bahkan seafood tidak hanya ikan, tapi termasuk kerang-kerangan juga ya. Next, ini ada karakteristik seafood atau moluska. Moluska itu ini yang saya ambil di cumi-cumi ya. Oke, bisa kalian lihat. Next, ini udang, bisa kalian lihat ya. Strukturnya, penyimpanannya sama seperti kualitas udang nih kalian bisa lihat dari udang segar itu berwarna jernih dan tidak dapat bintik-bintik hitam. Terus terlihat kekar di kalau ditekan tuh masih padat gitu. Kaki dan kulitnya tidak mudah lepas. Baunya bau tidak busuk. Kualitas ikan tadi kita udah bahas. Di sini ada kualitas cumi-cumi dan kualitas kepiting kalian bisa baca ya. Oke, next. Penyimpanannya sama seperti ikan ya, harus dicuci bersih dulu karena kita tidak tahu kan, apalagi belinya di pasar. Baiknya semua yang kita beli dari pasar kita cuci dulu. Tidak hanya seafood, tapi mm, bahan masakan lainnya juga ya. Oke, next. Oke, nanti ini saya kirim ke grup aja. Oke, oke mungkin oke, kita next dulu. Oke, mungkin materi dari saya cukup segini dulu. Nanti minggu depan kita akan membahas. Oh, setelah ini kan istirahat dulu ya. Setelah istirahat kita akan bahas lagi. Kalau yang masih kurang ngerti bisa ditanyakan setelah istirahat. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya segitu dulu. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.